Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sitianti Damayanti dari Universitas IKIP Siliwangi, kelas B1 Prodi Pendidikan Matematika Non-Reguler. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini merupakan tugas kelompok yang terdiri atas saya sendiri, Sitianti Damayanti, Levina Aulia Kurotul Aini, dan Kristina Viviana, dengan mata kuliah Telaah Kurikulum SMP yang diberikan oleh Ibu Risma. Nah, sekarang kita lanjut saja ke dalam materinya, yaitu mengenai kurikulum Merdeka Belajar. Untuk pengertiannya, kurikulum merdeka yaitu bisa disebut juga dengan Merdeka Belajar. Artinya, program kebijakan baru Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia atau Kemendikbud Republik Indonesia yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Kabinet Indonesia Maju, Nadiem Anwar Makarim. Nah, kita lanjutkan ke dalam materi selanjutnya, yaitu mengenai konsep kurikulum Merdeka Belajar. Konsep Merdeka Belajar ini sangatlah berbeda dengan kurikulum yang ada sebelumnya dan digunakan oleh pendidikan formal di Indonesia. Konsep pendidikan baru ini sangat memperhitungkan kemampuan dan keunikan kognitif individu para siswa. Secara garis besarnya, konsep kurikulum Merdeka Belajar itu ada 4 konsep. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Yang kedua, survei karakter. Yang ketiga, perluasan penilaian hasil belajar. Dan yang keempat, pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Nah, untuk yang pertama, asesmen kompetensi minimum. Dalam konsep Merdeka Belajar di asesmen kompetensi minimum, yaitu siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan materi, serta dalam hal numerik siswa dapat menemukan konsep dasar. Jadi, dalam konsep asesmen kompetensi minimum ini, siswa diharapkan mampu menunjukkan kemampuan minimum dalam hal literasi dan numeriknya. Dalam bidang literasi, pada konsep asesmen kompetensi ini, siswa diharapkan bisa berpikir logis untuk mengabstraksi maksud dan tujuan dari materi. Begitu juga dalam hal numeriknya atau pada pelajaran sains seperti fisika, kimia, dan khususnya matematika, siswa tidak boleh hanya menghafal formula atau rumusnya saja, tetapi juga menemukan konsep dasarnya, sehingga mereka bisa menerapkannya untuk penyelesaian masalah yang lebih luas. Nah, untuk konsep yang kedua yaitu survei karakter. Dalam konsep survei karakter, dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolahnya. Jadi, pada konsep survei karakter ini, pemerintah akan menilai secara menyeluruh terkait kualitas pendidikan di sekolah, bukan hanya tentang hasil belajar, tetapi juga ekosistem dan infrastruktur pendidikan yang tersedia. Dengan kata lain, pengembangan kualitas pendidikan bukan lagi tentang penerapan indikator kualitas tetap, tetapi berdasarkan data hasil survei terbaru terhadap sekolahnya. Konsep Merdeka Belajar yang ketiga yaitu perluasan penilaian hasil belajar. Satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar ini yaitu adanya perluasan penilaian belajar. Siswa akan diberikan ruang untuk bisa mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakatnya masing-masing. Dengan cara ini, stigma siswa pintar dan bodoh diharapkan bisa segera dihilangkan. Sebab, manusia memiliki bakat alami yang berbeda-beda dan tidak bisa ditentukan dengan tes formal. Nah, untuk konsep Merdeka Belajar yang keempat ini yaitu pemerataan kualitas pendidikan hingga 3T. Diartikan sebagai keadilan terhadap akses pendidikan yang setara bagi seluruh siswa di Indonesia. Oleh karena itu, dalam konsep pemerataan kualitas pendidikan ini, pemerintah membuat kebijakan afirmasi dan pemberian kuota khusus bagi siswa yang tinggal di daerah 3T.
Nah, yang barusan itu adalah materi mengenai garis besarnya saja dari konsep Merdeka Belajar. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu penerapan kurikulum Merdeka Belajar di SMP. Karena pada masa sekarang ini lagi pandemi COVID-19, maka menggunakan metode secara daring via Zoom, juga menggunakan berbagai video pembelajaran serta modul pembelajaran di Classroom, atau ada juga yang menggunakan media pembelajaran melalui grup WhatsApp. Nah, untuk penerapan kurikulum di SMP, khususnya mata pelajaran matematika SMP, ada beberapa guru yang menggunakan media pembelajaran melalui video pembelajaran. Karena apa? Melalui video pembelajaran, karena ada beberapa siswa ketika dijelaskan atau di-share materinya saja tanpa dijelaskan melalui video, kadang ada beberapa siswa yang lambat untuk memahami materi tersebut. Nah, maka dari itu ada beberapa guru yang menggunakan media pembelajaran untuk menerangkan ke anak didiknya itu melalui video pembelajaran. Selanjutnya mengenai perbedaan konsep kurikulum Merdeka Belajar di sekolah dengan di perguruan tinggi atau kampus Merdeka. Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, kurikulum Merdeka Belajar di sekolah, yaitu Merdeka Belajar, memiliki fokus pada pengembangan kemampuan kognitif siswa. Artinya, siswa akan ditantang untuk mampu berpikir kritis dengan analisis yang baik. Kemampuan ini yang dibutuhkan siswa agar bisa membuat siswa agar bijak dalam penyelesaian masalah. Kalau dalam kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi atau kampus Merdeka, konsep kurikulum Merdeka Belajar di perguruan tinggi merupakan kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang bertujuan mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Kampus Merdeka memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk memiliki mata kuliah yang akan mereka ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan materi selanjutnya tentang indikator kinerja utama pada kurikulum Merdeka Belajar. Yang pertama, intensif kinerja akan disediakan bagi PTN yang didasarkan kepada 8 capaian indikator kinerja utama. Para mahasiswa mendapatkan pengalaman di luar kampus, berupa magang, mengajar riset berwirausaha, serta pertukaran pelajar. Dosen berkegiatan di luar kampus dengan mencari pengalaman industri atau berkegiatan di kampus lain. Keempat, praktisi mengajar dalam kampus atau merekrut dosen yang berpengalaman di bidang industri. Selanjutnya, hasil kerja dosen mendapatkan rekor internasional. Yang keenam, program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, baik itu di dalam kurikulum Dangkoma maupun penyerapan lulusan. Ditetapkan Kemendikbud adalah agar dapat. Yang terakhir adalah program studi berstandar internasional dengan akreditasi atau sertifikasi tingkat nasional. Selanjutnya ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti adalah tingkat kemampuan siswa untuk mencapai suatu standar. Sedangkan kompetensi dasar adalah kemampuan siswa untuk mencapai kompetensi inti yang harus diperoleh peserta didik melalui kompetensi pembelajaran dasar yang terdiri dari sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Selanjutnya ada pengembangan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok atau pembelajaran kegiatan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah untuk memperlancar dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional
sistematis, dan berdaya guna. Unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran adalah: 1. Mengacu pada kompetensi dan kemampuan dasar yang harus dikuasai siswa. Yang kedua, menggunakan berbagai pendekatan yang sesuai dengan materi yang memberikan kecakapan hidup sesuai dengan lingkungan sehari-harinya. Yang ketiga, menggunakan metode dan media yang sesuai yang mendekatkan siswa dengan pengalaman langsung. Yang terakhir, penilaian dengan sistem pengujian seluruh dan berkelanjutan didasarkan pada sistem pengujian yang dikembangkan selaras dengan pengembangan silabus. Nama saya Kristina Viviana. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sistem penilaian pembelajaran matematika pada KMB, yaitu perluasan penilaian hasil belajar, yang dimana satu hal yang paling menarik dalam konsep Merdeka Belajar, karena dengan adanya perluasan penilaian, hasil belajar siswa yang tadinya hanya dinilai dari ujian nasional menjadi penguasaan dan portofolio. Kedepannya, siswa akan diberikan ruang untuk mengembangkan diri mereka sesuai minat dan bakatnya. Jadi, stigma pintar dan bodoh itu segera harap dihilangkan, karena sebab semua manusia itu mempunyai bakat alam. Nah, yang ke-8 ada ulangan harian, pengajaran remedial, dan pengayaan pembelajaran matematika. Dalam lampiran Permendiknas nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian pendidikan, tertulis ulangan harian adalah kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih. Nah, yang terakhir ada keunggulan dan kelemahan kurikulum Merdeka. Yang pertama adalah keunggulannya, saya ambil 3, yaitu 1, untuk menjadikan dunia pendidik lebih fleksibel. Yang kedua, memberikan kesempatan pelajar untuk mendalami studi yang diambil. Dan yang terakhir, memberikan wadah kepada pelajar untuk terjun ke masyarakat, serta bagaimana siswa bisa mempersiapkan diri untuk kedepannya. Nah, kelemahannya yaitu dinilai belum begitu matang dalam persiapan, pendidik dan pengajar yang belum terencana dengan baik, serta persiapan sumber daya manusia yang belum terstruktur. Jadi cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangannya atau ketidaklengkapannya, mohon maaf, mohon dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.